Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Ula, NIM 1520069 dari kelas Fikih Jinayah B. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hudud, qisas, dan juga diat. Yang pertama adalah hudud. Menurut istilah, hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan Allah bagi suatu tindak kejahatan untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang sama. Kemudian hudud menurut syariah adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara bagi untuk mencegah terjerumusnya seseorang pada kejahatan yang sama. Hukuman hudud ini wajib dikenakan bagi orang-orang yang melanggar ketetapan Allah. Orang-orang yang melanggar ketetapan Allah ini termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah adalah golongan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Kemudian untuk macam-macam hudud ada 8. Yang pertama adalah zina. Hukuman zina ini bertujuan untuk menjaga nasab serta keturunannya. Dan yang kedua adalah qadzaf, adalah hukuman untuk orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya bukti. Yang kedua adalah khamr, adalah hukuman untuk orang-orang yang meminum khamr. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga akal serta pikiran. Dan yang keempat adalah sarikoh, adalah hukuman untuk orang yang melakukan tindak pencurian. Dan yang kelima adalah hirabah, hukuman untuk orang yang melakukan tindak kejahatan berupa perampokan. Kemudian ada hudud al-baghi, adalah hukuman untuk orang-orang yang pembangkang. Arida adalah hukuman untuk orang-orang yang murtad. Dan yang terakhir adalah ta'zir. Kemudian ada syarat penerapan hudud. Yang pertama adalah pelaku tindak kejahatan adalah orang yang mukallaf atau sudah berakal dan juga balik. Dan yang kedua adalah pelaku tindak kejahatan mengetahui larangannya. Yang ketiga, pelaku tindak kejahatan melakukan perbuatan itu dengan tidak dipaksa ataupun terpaksa. Dan yang terakhir adalah hikmah hudud. Yang pertama, membuat jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Yang kedua, mencegah seseorang terjerumus pada kemaksiatan. Dan yang terakhir, hudud adalah sebagai penghapus dosa atau pensuci jiwa bagi para pelaku tindak kejahatan. Kemudian untuk materi kedua adalah qisas. Qisas menurut istilah adalah para pelaku tindak kejahatan yang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Jadi apabila ada orang yang melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan, maka hukumannya adalah pembunuhan juga. Kemudian apabila ada orang yang melakukan kejahatan berupa memotong salah satu anggota tubuhnya, maka hukumannya adalah potong salah satu anggota tubuhnya juga. Atau familiarnya, hutang nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian untuk dasar hukum qisas terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan ayat 179. Sedangkan untuk dalil sunnahnya adalah hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW yang artinya, dan siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, maka yang bisa memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah diat, yang kedua adalah qisas. Kemudian penerapan hukum qisas ini ada 3. Yang pertama adalah pelaku tindak kejahatan melakukan dengan disengaja. Yang kedua, pelaku tindak kejahatan adalah orang yang sudah mukallaf atau balik dan berakal. Dan yang terakhir adalah korban, adalah yang dilindungi darahnya. Kemudian ada hikmah qisas. Yang pertama adalah dengan adanya hikmah qisas ini, yang pertama, qisas sebagai sarana untuk melakukan taubat atau pensuci jiwa bagi orang-orang yang melanggar ketetapan Allah. Kemudian menjaga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan atau niat kejahatan. Dan yang terakhir adalah materi terkait dengan diat. Diat menurut dia secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dari para pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai bentuk ganti rugi. Definisi ini mencakup diat pembunuhan dan juga diat anggota tubuh yang dicederai. Kemudian diat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah diat khabir atau diat denda besar, berupa yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina berusia 3 tahun, 30 ekor unta betina berusia 4 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kemudian untuk diat zahir atau
diat atau denda ringan adalah para pelaku kejahatan ini membayar uang atau memberikan harta benda atau memberikan hartanya kepada korban dalam masa 3 tahun. Selama akhir tahunnya memberikan sepertiganya, dan apabila tidak mampu memberikan unta maka dapat memberikan uang sejumlah dengan harga unta tersebut. Kemudian untuk dasar hukum diat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan surat An-Nisa ayat 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.